Tiga ide jualan ini bisa merubah ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan setiap harinya. Langsung aja kita ke cara pembuatannya, tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Resep yang pertama ada papeda slime. Yang pertama kita siapkan 300 ml air. Kemudian kita masukkan 6 sendok makan tepung tapioka. Ini 6 sendok makan muncung ya. Sejumput garam. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini kita aduk rata agar bawahnya tidak menggumpal. Nah, kalau sudah tercampur rata agar lebih mudah, ini aku ada botol kecap seperti ini. Kemudian ini aku buka tutupnya. Jadi larutan tepung tapioka ini pindahkan ke dalam botol kecap seperti ini. Atau kalau tidak ada botol air mineral juga bisa, tinggal dibolongin tutup tengahnya. Lalu di sini aku juga ada bubuk bawang seperti ini, harganya Rp5.000 ya, 250 gram. Lalu ini aku pindahkan ke dalam botol juga supaya lebih mudah. Nah, kalau udah seperti ini kita tutup rapat. Lanjut, misalnya ada yang beli, kemudian kita panaskan dulu nih wajan anti lengketnya, lalu olesi dengan margarin atau minyak secukupnya. Lalu kita kocok dulu ini larutan tepung tapiokanya. Setelah itu kita tuang seperti ini. Agar lebih mudah sebenarnya gunakan wajan anti lengket ukuran 18 diameter. Tapi kalau tidak ada ukuran 22 seperti yang aku pakai juga tidak apa-apa. Lalu kita aduk, tambahkan bubuk bawangnya. Lalu juga di sini aku pakai bumbu balado. Balado yang pedas manis. Lalu ini kita aduk rata seperti ini. Gunakan api kecil aja, yang penting wajannya itu panas. Nah, kalau udah seperti ini, kita pindahkan ke dalam cup. Untuk cupnya ini aku pakai yang ukuran 60 atau 65 ml ya teman-teman. Seperti ini kita pindahkan aja. Nah, seperti ini udah jadi. Lakukan semuanya sampai selesai. Hasilnya sudah jadi nih, ini namanya papeda slime. Terus atasnya ini tinggal kita kasih bubuk bawang seperti ini. Kemudian untuk tusukannya atau colokannya, ini aku pakai tusuk sate terus aku patahkan bagi dua seperti ini. Jadi jajanan ini tuh sebenarnya terinspirasi dari jajanan sekolah di SD anak aku. Kebetulan ada tukang yang atau abang-abang yang jualan seperti ini dan ini laris banget teman-teman. Satu cup ini harganya cuma Rp2.000 aja. Jadi kalau tiap aku jemput anak-anak, itu pasti kalau ngelihat abangnya itu selalu dikerubunin sama bocah-bocah kalau pulang sekolah. Nah, cara makannya seperti ini. Jadi mungkin dinamakan papeda slime karena teksturnya mirip slime. Jadi dia kenyal-kenyal. Rasanya juga enak, gurih. Anak-anak suka. Jadi ini sebenarnya mirip adonan papeda gulung atau cilung. Hanya saja tidak menggunakan telur ya. Seperti ini cara makannya, tinggal digulung. Untuk rasanya ini kenyal-kenyal, gurih, enak. Dan untuk bumbu baladonya juga terasa banget ya teman-teman. Jadi banyakin aja. Misalnya ada anak-anak yang mau beli nggak suka pedas, bisa kalian ganti dengan ayam bakar, bumbu taburnya atau sapi panggang juga bisa, atau rasa jagung juga bisa ya teman-teman. Ini bisa jadi ide jualan di teras rumah ataupun keliling di depan sekolah juga bisa teman-teman ya. Selanjutnya ada resep kedua. Resep yang kedua di sini ada nabati coklat. Siapkan 1 bungkus biskuit nabati. Ini aku pakai nabati rasa keju. Jadi nanti rasanya itu jadi manis, agak asin-asin gurih dikit ya teman-teman. Tapi kalau mau pakai rasa lain selain keju juga boleh. Keluarkan biskuit nabati dari bungkusnya dan sisihkan. Lanjut di sini aku ada coklat batangan atau coklat blok seperti ini. Ini kalau mau coklatnya itu cari yang lebih murah ya teman-teman supaya kita bisa dapat untungnya agar lebih mudah dan cepat cair. Ini aku pakai 2 blok ini agar lebih mudah dan juga cepat cair. Coklat batangannya ini aku potong kecil-kecil seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian kita didihkan air, lanjut kita masukkan juga coklat ke wadah yang anti panas. Lalu ini kita cairkan coklatnya. Hati-hati dalam mencairkan coklat, jangan sampai ada air yang masuk. Lanjut,
ini nabatinya. Dan kemudian ini coklatnya ini kita aduk-aduk ya. Untuk coklatnya kalian bisa tambahkan 1 sendok makan minyak ataupun juga margarin. Tapi di sini aku tidak mencampurkan minyak atau margarin ke dalam coklat batangan ini supaya lebih set ya teman-teman. Nah ini kita olesin aja seperti ini coklatnya dengan biskuit nabati. Olesi coklatnya sampai selesai dan hasilnya seperti ini. Udah rata, kita pindahkan ke wadah. Lanjut, kita olesi nabati lagi satunya. Dengan cara yang sama pindahkan ke dalam wadah. Lakukan semuanya sampai selesai. Nabati yang sudah dilapisi coklat seperti ini, kita hias atasnya menggunakan mesis warna-warni. Atau kalian juga bisa menggunakan sprinkle, kacang yang dihancurkan, bahkan wijen. Ini taburi semuanya sampai selesai. Semuanya sudah ditaburi dengan topping, kemudian kita diamkan dulu di kulkas selama 5 menit atau 3 menit sebentar aja supaya hasilnya lebih set ya teman-teman. Coklatnya itu cepat mengeras. Kita diamkan dan hasilnya seperti ini, coklatnya yang udah didiamkan di kulkas selama 5 menit teman-teman. Ini sudah mengeras ya. Kalau sudah mengeras seperti ini tinggal kita kemas. Ini aku pakai plastik lilin ukuran es lilin maksudnya. Ukuran 4x20 cm seperti ini. Kita masukkan aja nabati coklatnya seperti ini ya. Kemudian karena kepanjangan kita potong sebagian. Nah untuk sisanya ini tinggal kita ikat menggunakan pita kawat atau bisa juga menggunakan isolasi putih. Lakukan semuanya sampai selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dia sudah dikemas dan hasilnya cantik sekali. Ini menarik banget nih. Bisa juga dititipkan di warung ataupun di kantin sekolah juga bisa. Untuk satu piece-nya bisa dijual dengan harga 1.000 sampai 2.000 rupiah, disesuaikan aja. Lanjut resep ketiga. Resep ketiga ada pisang crispy sultan. Siapkan 10 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini kita cairkan dengan 250 ml air. Tuanginnya sedikit demi sedikit aja sambil terus diaduk agar tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau sudah tercampur semua, kita sisihkan. Lanjut di sini aku ada pisang uli. Sebenarnya pisangnya bisa menggunakan pisang kepok juga. Lalu ini kita keluarkan atau kita kupas dari kulitnya. Hasilnya seperti ini. Ambil 1 buah pisang, lalu iris pisang menjadi 3 bagian lembaran seperti ini. Kalau pisangnya agak besar bisa 4 potongan ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Ambil 1 lembar pisang yang sudah diiris, celupkan ke lapisan basah. Setelah itu kita baluri dengan tepung roti. Lakukan semuanya sampai selesai. Ini sebenarnya juga bisa dijadikan frozen food ya teman-teman. Setelah dimasukkan ke tepung panir, tinggal kita taruh aja di wadah, terus ditaruh di freezer. Hasilnya seperti ini, tinggal kita goreng. Lanjut di sini, panaskan minyak, gunakan api sedang, minyaknya harus panas. Lalu masukkan pisang crispy-nya. Dan ini kita goreng sampai matang. Bagian bawahnya sudah matang nih, sudah berwarna coklat keemasan. Kemudian kita balik. Setelah itu kita goreng sampai matang. Jadi tandanya itu berwarna kuning keemasan. Nah ini sudah matang, kemudian kita angkat dan tiriskan. Hasil pisang crispy yang sudah digoreng seperti ini sudah ditiriskan. Lanjut di sini misal kalau ada yang beli dengan harga 5.000, ini aku pakai mika ukuran 4X. Jadi isinya itu 3 sampai 4 potong pisang ya teman-teman, atau disesuaikan aja ya dengan harga jual dan modal yang teman-teman pergunakan. Lanjut kasih dengan kental manis warna putih. Dan ini aku taburi atasnya menggunakan coklat manis seperti ini, bubuk coklat manis ya. Kalian bisa beli di toko frozen food atau toko bahan kue. Setelah itu aku kasih juga parutan coklat seperti ini, tapi kalau tidak ada bisa menggunakan mesis yang berwarna coklat. Lalu kita kasih parutan keju seperti ini, secukupnya aja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang harga jualnya 5.000. Lanjut di sini kita akan buat, misalnya ada yang beli 10.000. Ini kita siapkan mika yang ukurannya agak besar.
Lalu diisi dengan potongan 7 sampai 8 potongan pisang crispy ya teman-teman. Ini aku isi dengan 7. Kita kasih lagi kental manis warna putih. Setelah itu taburi dengan bubuk coklat manis seperti ini dan juga coklat batangan yang diparut. Setelah itu kita kasih juga keju. Selain itu juga kalian juga bisa nih ngasih topping mesis warna-warni. Seperti ini hasilnya pisang crispy-nya sudah jadi. Yang ini yang besar harganya itu 10.000, sedangkan yang ukurannya agak sedang kecil tuh 5.000. Tapi tetap lagi balik ke harga modal yang teman-teman pergunakan dan harga jual di daerah masing-masing ya. Untuk rasanya ini tuh enak banget, crispy, manisnya pas karena dari aneka toppingnya ya, dan juga pisangnya juga udah enak. Cocok banget nih buat teman-teman yang lagi cari ide jualan. Ini bisa jualan di depan rumah, di teras, ataupun keliling, bahkan mangkal di pinggir jalan juga bisa.